Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para mahasiswa kelas 4D, akan kita lanjutkan vlog kita hari ini. Kemarin kalian sudah ku setting harus menyelesaikan query karyawan. Sekarang aku menginginkan kalian membuat tahap selanjutnya, yaitu bagaimana si absensi ini tadi harus masuk ke tabel karyawan. Caranya, kalau kalian belum buat, caranya klik kanan show table, ya kan? Pilih absensi, add, close, baru kita kawinkan, ya kan, atau relationshipkan, create. Jadi seperti ini, baru ini kita close. Tahap selanjutnya, setelah query karyawan ini kalian buat, kita close, adalah membuat query absensi. Nah, patokannya dari tabel absensi sama data karyawan sama data jabatan, baru kita close. Nah, ambil bagian utama saja, nomor, nick, nama, jabatan langsung, ya. Baru tanggal masuknya dia kapan, hadirnya kapan. Kehadiran ini yang sama nanti si departemen pengawas nyatakan dia hadir sama hadir, absen, atau apa, yang ngisi keterangannya. Oke? Ini jangan lupa di save namanya query absensi karyawan jangan per hari, harian. Query absensi harian. Nggak usah pakai karyawan. Nah, oke. Lanjut. Nah, supaya lebih jelas, tahap selanjutnya adalah kita membuat form. Kemarin sudah belum buat form? Caranya adalah create, langsung to the point pakai form widget. Nah, klik. Berdasarkan yang umum dulu, tabel bagian, kuajarkan, bikin formnya. Next, finish. Jadi seperti ini, ya kan? Tabel bagian. Tabel bagian ini formnya kita desain view. Nah, kita edit-edit lah dikit supaya cantik, ya kan? Kayak bubuhanmu. Nah, kode bagian, klik kanan, lebarkan sama-sama. Size to width, ya kan? Terus, bikin perusahaanmu aku minta namamu ya. Biar ketahuan siapa yang copy paste. Biasanya copy-copy, ya kan? Mentang-mentang aku bilang pusing, copy aja, copy semuanya. Nah, oke. Klik format, arahkan ke tengah kayak gini, fontnya kita ganti yang bold. Nah, ini PT-nya namamu ya. Captionnya di label ini. Double klik. PT apa nih? PT siapa? Suryawati. PT Suryawati. Nah, ini informasi bagian di perusahaan. Ya kan? Nah, kita tambah fasilitas, tambah simpan, hapus. Oke? Tambah simpan, hapus. Kasih bold. Warna ini mau kamu ganti kada? Nggak usah, nggak apa-apa. Yang atasnya putih, bawahnya kuning, apa? Hamparan tatak. Dah. Tahu kamu hamparan tatak? Kue di pasar Ramadan tuh, nah, yang dipotong-potong. Nah, ini ku cancel, aku pakai frame, ya kan? Mau kulangin bikin frame. Bikin kayak gini, mau kulangin? Gampang. Ambil ini, ya kan? Adakah frame di sini? Ini apa nih? Rectangle. Bisa pakai rectangle gini kan? Masukkan kayak gini. Jadi seolah-olah kayak apa gitu nah aplikasinya. Padahal seolah-olah. Kayak gitu ay. Ini ku dempetkan. Terus ini tarik ke sini. Ini tarik ke sini. Ini kita blok kayak gini, baru kita tarik ke sini. Ya kan? Terus mau ditambah fasilitas comment button, tambah lagi rectangle kalau pengen indah-indah, ya kan? Jadi permainan ini aja, permainan warna, ya kan?
Terus di sini kita kasih comment button tambah. Comment button, record operasi, add new record, finish. Habis itu simpan, ya kan? Record operasi, delete, record, finish. Terus hapus. Record operasi, tambah, simpan. Apa tadi yang sudah? Oh, simpan belum boleh. Nah, ini. Next, mau pakai cek kayak gini bisa, ya kan? Finish. Ini comment button ini sebenarnya fasilitasnya ini lebih ke record navigasi, ya kan? Record navigasi itu yang tombol-tombol panah gitu nah. Nah, ada ini form operasi, ini macam-macam nih, ada close form, ya kan? Aku pilih yang close, misalnya tutup aplikasi. Tutup aplikasi simpan di bagian sini aja. Bagian mana nih? Sini, ya kan? Tambah, simpan, hapus. Ya, ini aja dulu, nanti ku tambahin lagi ya. Nah, sekarang ketika di view, seperti ini ceritanya. Manajer bagian produksi. Ya kan? Tambah data baru. Datanya sudah ada, nih ya. Gimana caranya supaya bisa melihat semua datanya? Caranya begini. Lihat ya, konsentrasi ya. Klik kanan, Descent View. Ini ku tarik lagi ke bawah. Kalau mau pakai komputer kayak gini, tapi kalau di view jadinya kayak gini. Ya kan? Record selektornya, ini namanya record selector. Nggak usah, nanti aja. Ini naikkan aja dulu. Ya kan? Oke, kita format warnanya kuningnya terlalu anu. Nah, agak kalem sedikit, ya kan? Lanjut di sini, desain. Di sini ada yang namanya list box, ya kan? Pilih list box di desainnya. Ini kita blok kayak gini, bosku. Nah, baru pilih yang ketiga, bosku. Baru kita next. Baru kita masukkan semuanya, baru kita next. Hilangkan head key-nya, ya kan? Baru kita next kan. Baru di sini daftar bagian. Nah, finish. Nah, mundur kayak gini. Ini kalau aku tarik-tarik, tuh kayak gini. Caranya merapikan adalah klik yang di ujung sini sampai panahnya di ujung gini kan, baru naikkan ke atas gini. Nah, naikkan gini. Daftar bagian, format, tebalin, ya kan? Terus ini juga naikkan ke sini. Susah ya? Nah, jadi kalau di view, klik kanan, view form, jadilah seperti ini. Tuh. Paham maksudku? Mau dikasih kolom head bisa ini, kalau mau pakai kolom head. Klik kanan lagi, masuk design view, klik di sini, masuk propertinya, properti list 4 ini ya. Kolom headnya ini kamu ganti yes. Tuh. Ininya kita lebar, kasih 4 cm, yang di sininya kita kasih 5 cm. Nah, kayak apakah jadinya? Klik kanan, form, view. Jadinya seperti ini, bosku. Tuh. Bisa mau pakai? Ini yang sederhana kayak gini, tapi apa ya? Nanti kalau mau menghilangkan ini namanya record selector. Ada sebuah form, aku bikin form lagi, form widget lagi ya, dari tabel bagian, atau tabel apa? Golongan aja, biar macam-macam model. Gini, next. Tapi yang kupilih formatnya tabular. Tadi kolumner tuh asalnya kayak gini lah. Kalau tabular ke bawah. Next. Ini namanya form golongan. Kita finishkan jadilah seperti ini. Ini record selector namanya. Ini juga record selector. Ini kalau mau bagus dihilangkan aja yang ini. Record selectornya. Kayak mana cara menghilangkan record selector? Sebentar. Kita close dulu. Aku lupa tadi ini kita ganti namanya form bagian. Kita rename. Kita ganti namanya form bagian. Nah, ya kan? Klik masuk design view. Di sini ada namanya record selector. Kita ganti no. Baru kita view. Begini hilang dia. Bagus kalau? Bagus. Kayak mukamu. Bagus.
bagus. Nah, daripada kita dipukuli. Nah, udah lanjut. Kita kesinikan dikit. Nah, ini kita kesinikan dikit. Terus Suryawatinya kita ketengahkan. Nah, baru di view. Nah, kayak gini ceritanya. Ini kalau mau di fullkan, dilebarin seperti ini. Makanya bermain form ini agak lama. Tuh, kayak gini ceritanya. Pilih ini, muncul si B5. Tambah data baru. Aku tambah data baru ya. Tambah data baru. Berarti B8 ya. Bagian apa kira-kira? Bagian apa? Manajer produksi, manajer personalia. Ya kan? Baru kita save. Tag. Sudah masuk datanya. Tapi di sini nggak muncul. Ya. Yang muncul di sini. Kita coba buka bagian. Ketika di save muncul di sini. Ya kan? Kenapa tidak seperti ini? Karena formnya harus direfresh. Formnya harus ditutup dulu, baru buka lagi. Tutup, baru buka lagi. Salah. Close dulu. Ya kan? Baru buka lagi, baru masuk. Caranya supaya muncul otomatis, formnya kita refresh. Makanya ketika masuk desain view gini, ada fasilitas comment button refresh form. Form operasi refresh form. Ini dia. Makanya ketika nginput itu formnya harus nge-refresh. Coba lihat ya. Aku hapus yang Office Boy. Atau tambah data baru aja deh. B09. B09. Office. Apa namanya tukang kebun tuh? Tukang kebun. Nah, kita save, baru kita refresh, baru masuk. Pertanyaannya gimana caranya ketika nge-save tanpa ini diklik langsung otomatis muncul? Caranya adalah kita permainkan makronya. Makanya ini agak lama ini blogku ini. Baru satu form ya. Sabar. Ini berat. Klik kanan, kita pilih desain view. Refresh form ini di comment 16 ini kan comment 13 close, comment 16 refresh, ada namanya event di sini. Kejadian apa yang diinginkan? Eventnya ketika on click, pokoknya perhatikan, tidak perhatikan, kudoakan cepat menikah. Nah, ketika on click, ya kan? Berarti kelihatan kecil-kecil. Nah, komannya refresh, ya kan? Nah, caranya supaya ini gimana caranya? Berarti rumus yang tadi dimasukkan fungsi refreshnya ini. Di ini ditambah refreshnya. Caranya kayak apa? Klik komen ini, pilih yang embedded makro, kita tambahi di sini. Bawahnya refresh, enter, baru kita save. Baru kita close. Ini juga ini, pilih embedded makro, klik paling bawah di sini kita aksen yang terbaru refresh, enter, baru kita save, baru kita close. Nah, kayak itu. Baru ini juga embedded makronya enter, baru save, baru close. Nah, ini nggak perlu lagi dipakai, Pak. Nah, jadi ketika mainkan, kita hapus tukang kebun, delete. Bisa ngumpat, Nah, pada bagian form ini juga kita membuat report. Bisa bikinnya cetakan, printkan, Pang, data bagian apa aja. Kayak apa caranya? Ada namanya report di sini, create namanya report. Pakai aja report widget atau klik sini bagian ketika aja report ini, ya kan? Kalau mau desain pakai report widget, kalau nggak mau capek langsung klik ini. Klik dulu tapi tabel bagian, baru report. Klik jadilah seperti ini, bosku. Baru di sini kita ganti namanya informasi bagian PT. Lupa aku PT-nya di atas ya. Nggak apa-apa lah, PT-nya nggak penting. Tag, ini kita close. Ini kita namanya laporan atau report bagian. Nah, report tuh artinya laporan ya, bukan report. Walaupun bikinnya merepotkan. Ini close, masuk desain view. Ini masih tulisannya table bagian ya. Cara gantinya,
masuk Descent View, klik form yang all tadi, ini kita ganti captionnya namanya. Form bagian. Tuh berubah kan? Form mana sih? Informasi bagian. Klik. Baru kita view. Tuh berubah dia. Oke? Lanjut, gimana supaya ngelink ke sini? Pakai report operasi. Descent View. Caranya adalah seperti ini, bosku. Klik ini, masukkan ke sini, report operasi, preview report, next, baru kita pilih report yang sudah dibuat. Kita finishkan aja. Kalau nggak mau finish, kita next. Kita buat kayak gini. Setelah kamu mau yang kayak apa, next, CMD cetak. Misalnya kan, finish. Otomatis dia bukan komen 16, tapi namanya CMD cetak. Paham? Paham kada? Kada paham, kada tahu lagi aku sudah. Sampai aku mandi tadi. Nah, di sini ada di sini sebenarnya control type text. Adakah di sini? Nah, status bar text. Nah, sini mencetak data bagian. Nah, maksudnya apa? Ketika aku view, ku arahkan ke sini, muncul tuh tulisannya mencetak. Oh, enggak ada. Harusnya muncul yang di preview report tulisannya nih ya, mencetak data. Itu, Oke, kita baikin. Bukan di situ kalinya. Nah, di sini control type text. Di sini amun ikam hendak mencetak. Nah, ini bahasa Banjar. Nah, ya kan? Jadi ketika cetak tag baru kita print. Gitu ceritanya. Langsung lari ke komputer. Oke? Lanjut. Ini vlognya bisa 30 menitan ini. Lanjut. Ku close lagi. Jadi tugas kalian adalah buat seperti ini. Nanti form bagian, golongan, ya kan? Jabatan sama potongan buat seperti ini. Tapi nanti form karyawan terserah kalian. Nanti bukan terserah kalian, ada lagi dari aku. Kita bikinnya dari query, bukan dari tabel. Oke, lanjutkan ya. Nah, ada kalanya golongan ini formnya bentuknya seperti ini, ya kan? Form berbentuk seperti ini bisa kayak gini, tapi dia berbentuk tabular. Ada juga ketika bikin form, create form widget dari tabel golongan next, kita pakai datasheet. Nah, ini kita ganti form datasheet golongan. Percis kayak table, cuman dia form. Paham maksudku? Kalau yang tabular kan kayak gini. Nah, kalau ini kayak gini. Nah, ada maksud dan tujuan nanti. Ada maksud dan tujuan, terus formatnya bisa kita ganti di sini. Currency. Tuh, klik di sini formatnya kita ganti currency, ya kan? Kalau form enaknya di situ. Bisa langsung dimainkan. Ya kan? Begitu ceritanya. Kalau bisa tanpa kata-kata, ya kan? Kalau bisa dengan perasaan, kenapa harus dengan kata-kata? Masalah cinta mainkan saja. Muhaikam. Nah, lanjut. Lanjut kada nih? Nah, selanjutnya, kalau yang dari karyawan, bikinnya dari query karyawan. Nih, konsentrasi. Ini agak penting. Nanti kita upload di YouTube, nanti kamu umpati di YouTube. Kalau waktunya kada cukup, gawi di rumah, tapi di-upload dikumpul. Biar ketahuan kamu bujur-bujuran stres. Kulanjutkan lagi. Sembunyikan lagi nih. Create form widget, ambil dari query. Query-nya query karyawan. Masukkan semuanya datanya, Pale. Teks. Nah, data yang tidak perlu dimasukkan adalah data ini. Yang foto-foto nih. Kecuali foto yang ini, ya kan? Kalau foto-foto yang informasi ini nggak usah. Foto yang ada aja. Baru kita next kan. Kita pilih data karyawan yang kolumner aja. Next. Baru di sini kita ganti namanya form
karyawan. Jadi masuk ke modify, finish. Nah, seperti ini. Jadilah seperti ini, Pak Le. Sudah mengantuk? Sudah. Alhamdulillah. Nah, ini kita delete. Kopnya kita ganti. Ambil PT-nya dari tabel bagian, masuk desain view. Ini kita copy aja. Baru kita copy, baru sini pasta. Ya kan? Baru kita ketengahkan. Atau nggak usah ketengahkan juga nggak apa-apa. Asal rapi kanan kirinya kayak gini. Informasi. Data karyawan. Nah, ini kalau kurang lebar, lebarin. Nah, kalau merasa hidupmu tidak lebar, ya sudah. Kalau merasa hidupmu lebar. Ini agak nih, kalau perlu tahan napas kalau ngedit. Nah, begini ceritanya. Lanjut. Nggak apa-apa ya. Kalau ngantuk nggak apa-apa, wajar. Kalau ngerjakan sampai ke guring-guring, kada tahu lagi aku sudah. Nah, ini kan terlalu panjang, bosku, ya kan? Terlalu panjang. Kayak apa caranya supaya dia, ini ku kesinikan dulu, supaya dia rapi, biar tidak terlalu panjang kayak gini. Ini kalau panjang kayak gini, mau ketika di form view, dia harus diturunkan kayak gini. Ya kan? Harus diturunkan. Maaflah, ada foto biniku. Dah. Masuk desain view. Ini mau diganalin bisa nih. Ya kan? Ya kan? Baru data karyawan, cuman ini nggak bagus, nggak rapi. Kita mau desain bagus-bagus supaya ketika kamu kerja, ketika disuruh bikin database kayak gini, ketika orang lihat tuh langsung ngerti, ya kan? Kita bikin yang bagus, makanya kita percantik tampilannya. Kita apakan ya? Kalau foto bagusnya sebelah mana? Nah, ini posisi-posisinya kita rubah-rubah dulu. Bisa pakai ini. Kalau kelas lain tadi tidak kuajarkan pakai ini, tab control. Kalau mau kuajarkan aja dah, kelasmu aja. Jadi mereka bisa nonton di YouTube kan versi lainnya. Pakai tab control, block, ceng, ya kan? Terus masuk property, yang text 50 ini, captionnya kita ganti informasi apa? Pribadi. Nah, terus yang text 51 informasi gaji, ya kan? Gaji. Nah, gini. Jadi kita bagi, kita pisah-pisah datanya. Sebenarnya nanti kamu kalau PKL ada golongan darah apa segala, ya kan? Berdarah-darah segala. Nah, pilih dulu yang informasi pribadi, ya kan? Susah, aku mau ngelawan, dah lucu bang. Cut. Lucu. Garing ah. Klik, baru gini, paste. Nah, gini. Ulangin. Nggak usah. Nggak usah. Nggak tahu kok. Delete. Salah. Cut. Yang ininya aku cut. Gimana sih ngambil ininya aja? Delete. Nah, itunya aja. Nah, ini fotonya di sini, ya kan? Nih, kayak gini aja fotonya. Terus ambil nick sama nama ya. Nick, nama, agama. Habis itu tanggal masuk kerja sama sampai jabatan. Ini informasi pribadinya. Cut. Arahkan ke sini. Pasti bukan yang di sini diklik, tapi yang klik yang ini, tabnya ini ya. Klik yang kalau ini kan fokus ke sini, kalau ini fokus ke sini. Baru kamu paste, Pak Le. Nah, baru kita naikkan ke atas. Salah, semuanya dinaikkan. Lupa gua. Blok dulu semuanya. Arahkan ke samping. Susahnya, tahan napas aku. Nah, kayak gini. Terus yang informasi gaji, kita blok yang ini.
klik kanan, cut. Klik yang ini informasi gaji, baru paste. Nah, ini kayak gini dia. Jadi, ini bisa kita tarik-tarik. Oh, ketinggalan bosku, bonus. Cut, baru ke sini, paste. Nah, terturun ke bawah. Biar ininya sama lebar, klik kanan, ininya size to width. Ya kan? Biar sama lebar. Seperti badan kalian. Nah, lanjut di sini blok. Nggak terima dibilang lebar. Nanti juga kalau sudah punya anak melar. Ini klik kanan, size to width. Ya kan? Terus mau dipenuhi semuanya bisa. Ini kayak gini. Ini mau kamu kasih background juga bisa, ini informasi pribadi nih. Background image. Kayak gini. Browse. Tadi apa? Picture. Foto di kantor, ruangan kantor, masukkan. Jadilah seperti ini. Ya kan? Nah, ini kalau mau rata kanan kiri semuanya, di propertinya, klik kanan, form, di property form yang di picture tadi, mana picture tadi? PPPPPP. Nah ini ya, ini nama picture-nya, ininya kita ganti, stretch, biar lebar. Nah, ketika di view, nah jadi sudah. Tinggal kita bikin comment button. Terus Pak, pertanyaannya ini kan record selector tidak penting ya? Ini namanya navigasi button nih, ini bisa dihilangkan, diganti sama tombol yang bikin-bikin. Tapi menurutku nggak usah deh dihilangkan. Oke? Ini, mana tadi? Lupa gua. Apa tadi? Ini, masuk, klik kanan, masuk design view. Di property formnya, record selectornya kita ganti no. Supaya ketika di view seperti ini. Oke? Sekarang kita bikin comment button, tambah, simpan, hapus, cetak. Nah, ya kan? Atau cari data, nantilah setelah ini ya. Informasi gaji, ini informasi gajinya segini. Terus, ini bisa nih formatnya kita ganti nih, rupiah. Gimana caranya? Klik kanan, masuk design view, ya kan? Yang masalah informasi yang ada angka-angkanya tadi, mana sih? Tunjangan jabatan yang ada angka-angkanya ya. Ini. Di format ini kita ganti standar di formatnya. Nih kalau ku ganalin, nih formatnya ambil yang standar. Terus di sininya desimalnya nggak usah pakai desimal gini ya. Nah, nggak usah 2 angka belakang koma. Terus kita tambah comment button, tambah, simpan, hapus, ya kan? Comment button tambah. Di manakah bagusnya? Nah, record operasi add new record, tambah, habis itu record operasi simpan ya. Simpan, record operasi, hapus. Sakit mataku kelap-kelip. Ntar, ku kurangi dulu. Gimana? Oh ini, ngurangi ininya. Terang di laptopku. Klik kanan, design view. Ini ku naikkan pakai anu aja. Ini kenapa kelap-kelip? Karena ada gambar di belakang. Jadi dia kayak ngerepres gitu, nah ngelut, ya kan? Habis itu tambah, simpan, hapus, sama close form ya. Close form. Close form. Form operasi close form. Finish. Mau buka data form lain, buka data form bagian, ada lagi open form. Form operasi open form, ya kan? Klik. Misalnya kita mau buka form data sheet golongan. Nih, lihat. Next. Ya kan? Next. Finish. Nah, itu aja. Tambah, simpan, hapus, cetak belum ya? Terus data karyawan itu pakai listbox. Kalau mau pakai listbox, pakai aja di samping di sini listboxnya. Kalau nggak mau pakai ya nggak usah, ya kan?
view, jadilah seperti ini bosku. Nah, ya kan? Ini pendidikan angka 1, angka 2. Terus informasinya, ya kan? Nah, sekarang sudah capek belum? Belum. Sekarang adalah begini. Data yang di sini kita tambah fasilitas cetak. Tambah fasilitas report, cetak data karyawannya. Nanti di sini ada bikin laporan-laporan aku. Nah, kita lihat aja lagi. Create database report widget, ya kan? Pokoknya ambil dari query karyawan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Baru kita next kan. Nggak usah kita urutkan, ini aja, ya kan? Ini tujuannya mengurutkan berdasarkan jabatan tadi. Karena jabatan bisa dikelompokkan. Yang jabatan direktur berapa orang, ya kan? Kita next kan. Kita urutkan berdasarkan nomor induk karyawan, kita pilih formatnya kolumner, baru kita next. Baru kita di sini rekapitulasi karyawan. Rekap karyawan. Preview. Nah, jadilah seperti ini bosku. Tuh. Jadi kalau mau dicetak, print preview ya ini sudah yang print preview tuh. Nah, mana sih? Bisa kada? Nah, ini print preview. Datanya kayak gini. Tuh. Semuanya kecetak. Ya kan? Ada lagi kalau mau bikin report yang bikin kolumner, create report widget. Pilih query karyawan tuh 2, 3, 4, 5. Nggak usah banyak-banyak kalau kolumner ya. Tanggal masuk kerja sama jabatan. Dah gitu aja sudah. Nggak usah banyak-banyak. Next. 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 Urutkan berdasarkan nick. Next. Pilih yang tabular. Kita landscape kan. Next. Ini list data karyawan. Baru kita preview. Jadilah seperti ini. Nah. Paham? Yang paham aku. List data karyawan. Baru ini kita baikin, kita rapikan. Kurapikan, main lagi di desain kayak gini. Karena capeknya tuh di desain kalau ini, kalau merancang kayak gini. Main di format di sini, ketengahkan, ya kan? Terus nama, alamat, status, seks, ya kan? Pada jenis kelamin. Tanggal lahirnya, kapan dia melahirkan. Pendidikannya, kapan dia mendidik, ya kan? Kadang-kadang kurang panjang, kurang lebar. Nih ngebloknya kayak gini, aku main ngebloknya lah. Nah, agama ini kan terlalu panjang ya. Ini kecilin. Nah, tanggal masuk begawinya kesinikan. Tuh. Pertama kali kerjanya ya. Jabatannya apa? Status nih kepanjangan nih. Nah, baru ku ginikan. Biar rapi. Baru tanggal masuk begawinya kita ginikan. Jabatannya kita ginikan. Ini kalau kamu lebarin kayak gini, kelebaran gini, jadi kalau di view jadinya lebar juga. Kayak badanmu. Ya kan? Nah, sekarang kita mau rapikan, kita bagusin lagi ya. Klik kanan, masuk desain view, ini kita dempetkan lagi. Cuman apa tadi ya? Ininya nih nah, combo box. Jelek kalau kelihatannya ya. Ada jadi kotak-kotak gini ya. Padahal ini tidak bisa diketik loh, karena dia berupa report, sesuatu yang dicetak. Yang bisa ngerubah itu cuman form atau tabel. Kita masuk desain view. Ini kita blok, klik kanan. Nah, kita kasih special effect, ya kan? Kita kasih kayak gini, baru kita view. Tuh. Bagus kan? Baru kita desain view lagi yang ini, klik kanan special effect, biar ngepek sedikit. Nah, ini kita naikkan, baru ini
Apa tadi perusahaannya copy paste aja tadi di tabel bagian. Form karyawan aja gitu, PT Suryawatinya. Desain view kita blok di sini, kita ambil Suryawati, kita pindahkan Suryawati ke sini. Nah, ya kan? Terus naikkan ke sini. Kalau perlu di tempat PKL itu kamu insert picture, masukkan data perusahaannya di sini, logo perusahaan. Ya kan? Biar image gitu. Karena PKL kamu ini yang kepakai nanti. Percaya sama gua. Nah, ini kalau klik kanan masuk report view, dah jadi kayak gini. Ya kan? Ini kita close. Yes. Nah, sekarang kita mana sih comment button? Report operasi, preview report, ya kan? Apa tadi? List data karyawan ya? Mau pakai bahasa Indonesia aja kah? Mau pakai apa? Nah, cetak data semua karyawan. Namanya CMD semua. Nah, gini ceritanya. Kalau mau cetak semuanya, ya kan? Kalau mau cetak anunya tadi, perbagian kayak apa tadi? Mana tadi comment button? Report operasi, preview report, next, rekap karyawan ya. Cetak karyawan per bukan per individu. Per individu nggak bisa dia nanti. Semua. Nggak usah komennya aku rubah. Nah, ini ku klik size sama-sama lebar kayak badanmu. Nah, sama-sama pendek. Nah, jadilah seperti ini. Kalau mau cetak semua data karyawan, tag semuanya datanya masuk, ya kan? Ini tinggal di print. Kalau mau cetak karyawan, ini. Cuman pertanyaannya kalau ke print semuanya ini. Kayak mana supaya satu aja? Maksudnya yang si ini aja muncul, cewekku ini yang muncul, ya kan? Ketika ku cetak harus foto cewekku. Nggak boleh yang lain. Kayak apa caranya? Konsentrasi lagi. Ini langkah ketiga. Pusing nggak sudah? Berapa menit sudah bosku? 30 menit coy. Dengarkan saja ya. Makanya foto-foto lakimu upload di sini. Nah, sekarang di sini selanjutnya aku pengen memunculkan kayak apa supaya karyawan satu ada yang muncul. Kita pakai rumus kayak kemarin, kriteria query, yang filter-filter query. Cuman kriterianya ngambil dari form. Konsentrasi ya. Aku pengen cetak kayak apa supaya Iren aja yang muncul berdasarkan NIK 1007 ini. Ya kan? Jadi patokanku adalah ngambil data dari form ini ya forms, habis itu form karyawan, tapi di NIK ini. NIK ini label apa teks? Ngantukkah sudah? Kalau ini label ya, kalau ini NIK yang berupa teks ya. Ini kriterianya, karena ini yang berupa yang bisa diinput, yang berubah-ubah. Caranya adalah konsentrasi. Query karyawan ku copy paste pale. Copy paste. Namanya filter, query filter. Query filter. Nggak usah gini. Query karyawan per individu. Nah, baru kita okekan. Query karyawan per individu ini kita desain view kayak kemarin. Kita filter di sini. Kriterianya kan mau munculkan si apa tadi? Iren kan? Coba namanya Iren. Iren. Gini Kak Iren. Nah, munculkan Iren. Nick-nya 107. Kita bukan di sini, kriterianya berdasarkan nick, karena nama itu pasti ada yang sama, Iren 1, Iren 2, ya kan? Jadi yang unik adalah nick. Jadi caranya ngambil data dari forms,
Ini form, ya kan? Menandakan namanya form ini ya. Namanya form apa? Tanda seru. Form apa? Form karyawan. Aku tekan tab aja di keyboard. Tab. Kayak gitu. Tanda seru lagi. Ngambil data dari apa? Nick. Nick yang label atau nick yang text box? Nick text box. Tag. Baru kita save. Baru kita jalankan. Tuh, langsung muncul. Coba aku close lagi ya. Aku close, ininya aku ganti namanya nama lakimu. Lakimu mana? Ini ya. Ini namanya Chen Min Hun. Nah, nih, aku pengen munculkan ini. Kita ketik di sini. Muncul Chen Min Hun. Kenapa namanya belum ada Chen Min Hun? Karena belum di save. Nah, berubah di sini otomatis Chen Min Hun. Masuk di kepala. Nah, sekarang karena ini kriterianya tadi filternya sudah jadi, kita bikin report dari query yang sudah ada ini. Tapi ingat, kalau ini dalam keadaan close, kalau buka di sini, dia minta formnya dibuka dulu. Kalau formnya tidak dibuka, ya kayak gini muncul. Masukkan value-nya, ya kan? Kalau formnya dibuka, baru kita buka ini, baru muncul. Ya kan? Oke, konsentrasi. Ini terakhir. Create report widget, ambil dari query karyawan per individu, masukkan segalanya. Ya kan? Masukkan segala-galanya. Apa yang kamu inginkan. Baru kita next. Baru kita ginikan. Baru kita next. Baru kita urutkan berdasarkan nick. Atau tak usah diurutkan, nggak apa-apa. Karena cuman per individu. Next. Kita pilih kolumner. Baru kita next kan. Ini namanya data karyawan per individu. Oke? Data karyawan per individu. Kita preview, muncul nih otomatis cewekku tadi. Tuh, ya kan? Nah, ini yang kita desain bagus-bagus. Ini kita desain, ya kan? Kalau bisa fotonya di atas, di sini, ya kan? Di atas ini. Ini kalau mau naikkan ke atas tadi, klik yang di ujung ini, arahkan ke ujung ini, baru ke sini kan. Ya kan? Baru ini kita ganalin. Terus klik kanan, property, picture size tadi, ini kita pilih stretch. Biar melebar sesuai dengan kolom yang kita arahkan. Nah, kayak gini ceritanya. Tuh. Nih, dicetak hari ini, halaman berapa, ya kan? Nanti kamu ganti kopnya tadi, PT-nya PT apa, ya kan? Ku save, ku view. Wih, canggih, ya kan? Nah, kayak gini. Nah, tapi ada ini kotak-kotak ya. Jelek benar, coy. Baru kita desain. Blok. Klik kanan, special effect. Mau yang kayak apa kamu, setelah kamu kayak gini kah? Coba ku view. Jadi kayak gini. Ya kan? Makanya aku mau sama dia. Cuman dianya gak mau sama aku. Di pelet juga gak tembus. Maksudnya gak kenal sama aku. Syarat di pelet kan harus kenal dulu kan. Baru kita save, baru close. Nah, sekarang karena sudah per individu tadi, baru kita bisa bikin desain view. Klik di sini. Report operasi, review report, next. Data karyawan per individu, next. Cetak data di samping. Sembarang kamu apakah tulisannya, yang penting kamu bahagia. Blok di sini sama lebar, kayak badanmu. Nah, kayak gini. Jadi ketika di view, nah gini dia. Tambah data baru. Nah, kosong berapa? Misalnya A10 atau 10010. Namanya siapa di sini? Yang paling cantik aja sudah. Muhammad Marzuki. Alamatnya Jalan Juanda.
statusnya? Pendidikannya doktor. Tanggal masuk begawinya, wow, dia ajaib, pertama kali dia lahir saat itu juga dia diterima kerja. Wah, ini sebuah momen yang indah, ya kan? Informasi gaji langsung, ya kan? Nah, oke, kita save datanya ya. Fotonya lupa. Foto siapa? Ya kan? Jadi kalau sudah kayak gini cetak datanya. Wih. Ya kan? Kayak gini nanti administrasi surat menyurat kamu bikin supaya gampang kan daripada ngetik manual kalau kamu anu. Ini administrasi bisnis yang sebenarnya tuh ya di sini, di praktikum yang kayak gini. Nah, tugas kalian buat seperti ini, tapi lengkapin dulu dari pembagian datasheet, ya kan? Nanti query absensi mau kujelaskan sebenarnya proses absensi sampai slip gaji nanti kujelaskan. Tapi belum sampai situ. Kita main di sini dulu ya. Oke, sampai di sini dulu vlog saya karena sudah 46 menit, bosku. Nanti kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Waalaikumsalam.